mengatasi masalah ground clearance Suzuki Address. Oke, kita bahas itu ya. Udah jadi rahasia umum atau udah jadi keluhan banyak pengguna Address bahwa motor ini karena dipasarkan buat Eropa, jadi ground clearance-nya rendah. Sama kayak Speci ya. Speci juga dipasarin di Eropa, jadi ceper gitu. Sedangkan di Indonesia itu banyak polisi tidur atau speed bump yang nggak manusiawi. Polisi tidurnya tinggi-tinggi, jadi menjadi problem di sini. Sering nyangkut nih dek bagian bawah di polisi tidur karena ground clearance-nya kurang tinggi. Nah, cara mengatasinya itu ada beberapa cara ya. Cara yang paling gampang yaitu naikin ukuran ban. Nah, sekarang saya mau jelasin ada dua opsi menaikkan ground clearance, yaitu menaikkan bagian depan atau menaikkan bagian belakang. Kenapa saya bagi dua? Karena ini efeknya akan berbeda ya. Kalau bagian depan yang kita tinggikan, itu sudut rek sini atau sudut caster itu jadi lebih besar. Efeknya motor jadi lebih stabil, tapi kurang lincah. Ya, jadi handling motor lebih anteng, lebih stabil, tapi kurang lincah karena sudut trek bertambah. Sebaliknya kalau menaikkan bagian belakang, itu sudut treknya akan lebih tegak, motor lebih lincah, tapi di kecepatan tinggi jadi kurang stabil. Nah, ya kan, ada dua macam ya. Nah, menaikkan bagian belakang itu bisa dua cara. Yang pertama ganti ukuran ban. Yang kedua ganti shock breaker yang lebih panjang. Shock breaker yang lebih tinggi ini punyanya Vario 125. Punya Address ini 315 mili, punya Vario itu 325 mili. Atau shock aftermarket itu rata-rata 325 banyak, 330 juga banyak. Itu udah otomatis bagian belakang lebih tinggi, ground clearance-nya udah aman. Cuman tadi ya, efeknya sudut caster atau reknya lebih tegak, jadi dia kurang stabil di kecepatan tinggi. Buat yang suka perjalanan jauh keluar kota gitu, motornya jadi nggak anteng gitu, jadi bukan Address gitu, kayak bawa Beat. Nah, kayak gitu nantinya karena tegak ya. Kenapa Address ini anteng? Karena dia rebah. Yang kedua, menaikkan ukuran ban. Ban belakang bawaan Address ini 90/90 14. 90 itu artinya lebarnya 90, terus rasio tingginya 90% dari lebarnya. Ya. Perlu dipahami ya. 90 itu lebarnya 90 mili per 90, artinya rasio tingginya 90% dari lebarnya. Jadi 90/90 artinya tingginya 81 mili. Banyak yang salah persepsi, dinaikkan jadi 100/80. Dinaikkan jadi lebarnya 100, rasio tingginya 80%. Artinya tingginya jadi 80 mili, bukannya naik tapi malah turun 1 mili ya. Itu jangan salah. Jadi kalau mau naikin ban, tingginya itu di atas 81. Misalkan 100/90, lebarnya 100, tingginya 90 mili, jadi 90 kan naik kan ya, naik 1 cm ya. Kalau mau naik ban belakang tanpa ninggiin shock, berarti pakai ukuran 100/90, ini akan naik. Oke, itu ya untuk menaikkan tinggi ban belakang, tinggi bagian belakang. Jadi ada dua cara dan efeknya nanti sudut treknya lebih tegak. Oke, sekarang opsi yang kedua adalah menaikkan bagian depan. Ini juga ada dua cara. Cara yang paling gampang, ganti bannya yang lebih tinggi. Kayak punya saya ini. Punya saya ini pakai ban 90/90, jadi bannya sama dengan ukuran belakang. Ini bannya lebih tinggi, naik 1 cm.
dan sudut treknya jadi lebih rebah. Buat perjalanan jauh itu lebih anteng, buat kecepatan tinggi lebih enak ya. Ini udah 2 address yang saya beginikan. Pernah touring ke Bromo juga pakai ukuran yang begini, itu enak. Makin stabil lagi. 90/90. Jadi kalau dinaikkan ke 90/80, tadinya kan 80/90. 8 lebar 80, terus tingginya 90% dari 80 mili, yaitu 72 mili tingginya. Begitu ganti ke 90/80 itu artinya tidak ada perubahan. Sama-sama 72 mili. Kalau mau lebih tinggi pakai 90/90. Catat ya. 90/90 kayak ini nih. Ada lagi opsi menaikkan bagian depan, itu asok ini lebih mahal ya. Asoknya pakai punyanya Beat FI atau Vario. Itu naik 1 cm. Nanti pernya kan jadi masuk mendelep, itu bisa diganjel pakai roller. Diganjel lah pokoknya biar pas. Itu juga bisa. Bagian depan naik 1 cm, atau pakai sulingan aftermarket dan macam-macamnya, pokoknya ada di sok depan ini bisa juga dinaikin. Nah, kalau punya saya ya, menurut setelan saya yang paling enak, menurut kebutuhan saya yang paling enak adalah ban depan dikasih ukuran yang sama dengan ban belakang, karena efeknya dia motor lebih stabil, walaupun jadi kurang lincah ya. Buat belok itu agak berat ya, karena bannya gede, terus juga sudut treknya ini lebih rebah lagi. Lebih rebah, kan tadinya segini, karena ban depannya naik jadi segini gitu. Lebih stabil buat kecepatan tinggi, tapi kurang lincah. Oke ya, itu masalah ground clearance address. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa pantengin terus Prolivo Motovlog.